Udara pagi di pos perizinan Ranupani terasa dingin menusuk tulang. Namun keramaian para pendaki yang bersiap untuk menaklukkan puncak Mahameru tak pernah surut. Aroma kopi instan bercampur dengan bau tanah basah dan samar-samar wangi pinus. Arka berdiri sedikit terpisah dari kerumunan, memeluk pas ransel besarnya seolah itu satu-satunya pelindung dari dunia luar. Matanya yang tajam menelusuri peta jalur, namun pikirannya jauh melayang. Bukan keindahan puncak yang ia cari, melainkan keheningan yang ditawarkan oleh setiap langkah di ketinggian. Sebuah pelarian dari gema masa lalu yang tak kunjung padam. Bagi Arka, setiap pendakian adalah terapi bisu. Upaya untuk menumpuk lelah fisik hingga mengalahkan lelah batin. Ia datang sendirian, seperti biasa. Bukan karena tak punya teman, tapi karena ia memilihnya. Interaksi sosial terasa melelahkan. Sebuah sandiwara yang ia enggan mainkan. Sejak kejadian itu, beberapa tahun silam, Arka lebih suka bicara dengan embun pagi, dengan desiran angin di pucuk pohon, atau dengan gemuruh air terjun. Mereka lebih jujur, lebih menenangkan. Peralatan pendakiannya minimalis, efisien dan usang termakan waktu. Ia bukan tipe pendaki yang gemar pamer perlengkapan terbaru, melainkan seorang puris yang percaya pada esensi petualangan. Saat ia sedang memeriksa tali sepatu bootnya yang tebal, sebuah suara riang menginterupsi ketenangannya. "Wah, masnya udah siap banget nih!" Arka mengangkat kepala. Seorang perempuan berdiri beberapa langkah di depannya, dengan rambut sebahu yang diikat asal-asalan. Mata berbinar di balik lensa kamera yang tergantung di lehernya. Senyumnya lebar menambahkan lesung pipit yang dalam. Ia membawa ransel yang lebih kecil dari Arka, namun dipenuhi berbagai lensa dan tripod yang menyembul keluar. Itu Kirana, dan auranya seolah membawa serta sepotong matahari pagi ke tengah dinginnya Ranupani. Arka hanya mengangguk singkat, berharap perempuan itu akan segera berlalu. Ia tak ingin percakapan basa-basi. Kirana sepertinya tidak menangkap sinyal penolakan Arka. "Aku Kirana. Ini pertama kalinya aku ke Semeru sendirian. Biasanya sama tim, tapi kali ini aku pengen eksplorasi sendiri buat proyek fotografi baruku." Ia mengulurkan tangan. Arka terdiam sejenak, bimbang. Ia tak suka kontak fisik yang tak perlu. Namun entah kenapa, senyum tulus Kirana membuatnya merasa canggung jika menolak. Ia menjabat tangan Kirana. Sentuhannya dingin dan singkat. "Arka." "Salam kenal Arka. Wah, senengnya ketemu sesama solo traveler. Kita bisa saling bantu nanti kalau ada apa-apa kan?" Kirana berkata antusias seolah mereka sudah berteman lama. Arka hanya menggumam tidak jelas. Skenario terburuknya adalah Kirana akan terus menempelnya sepanjang pendakian. Mimpi buruk seorang penyendiri. Ia segera menyelesaikan persiapan dan mulai melangkah, berharap bisa menciptakan jarak. Namun Kirana bukanlah tipe yang mudah menyerah. Ia berjalan tak jauh di belakang Arka, sesekali berhenti untuk memotret bunga liar yang baru mekar atau embun yang masih menempel di dedaunan. Setiap jepretan kameranya diiringi gumaman takjub. Arka bisa mendengarnya, dan itu mengusik ketenangannya. Ia mempercepat langkah. Jalur pendakian dari Ranupani menuju Ranukumbolo didominasi oleh hutan pinus yang teduh. Sesekali mereka berpapasan dengan rombongan pendaki lain yang menyapa ramah. Arka hanya membalasnya dengan anggukan atau senyum tipis. Kirana justru sebaliknya. Ia akan berhenti sejenak, bertukar sapa, bahkan berbagi permen dengan beberapa pendaki cilik. Keceriaannya seolah tak ada habisnya. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah tanjakan yang cukup panjang dan menanjak. Arka dengan langkahnya yang stabil dan penuh tenaga, sudah jauh di depan Kirana. Ia bisa mendengar napas Kirana yang mulai terengah-engah di belakangnya. "Arka, tunggu sebentar." Suara Kirana sedikit bergetar. Arka berhenti. Enggan tapi merasa tak enak juga jika membiarkan seorang diri tertinggal jauh. Ia berbalik. Kirana berdiri membungkuk. Kedua tangan memegang lutut. Rambutnya sudah berantakan. Namun saat mendongak, senyumnya masih ada, meski sedikit memudar. "Maaf, aku jarang bawa beban seberat ini pas hiking biasa. Lensa-lensaku berat juga ternyata." Kirana terkekeh pelan. Arka hanya memandangnya.
Ia tak tahu harus merespon apa. Menawarkan bantuan? Itu bukan gayanya. Memberi semangat? Itu terasa asing di lidahnya. Kamu kuat sekali ya, Arka. Kayak udah biasa banget. Kirana mengamati Arka dari atas ke bawah. Sudah sering, jawab Arka singkat. Gunung Ticil. Sore harinya, saat para pendaki mulai mendirikan tenda untuk bermalam, Arka memilih tempat yang paling sepi, sedikit menanjak dari area perkemahan utama. Ia mendirikan tendanya dengan cekatan tanpa bantuan siapapun. Tenda Arka berwarna hijau gelap, menyatu dengan alam, seolah ingin menghilang dari pandangan. Tak lama setelah ia selesai, Kirana datang lagi. Arka, kamu kok jauh banget sih tendanya? Supaya tenang, jawab Arka, sibuk membereskan perlengkapannya. Oh, kalau aku sengaja cari yang deket-deket biar ada teman ngobrol. Takut kesepian kalau sendirian. Kirana tertawa kecil. Tapi ya, tempatmu ini pemandangannya bagus juga, lebih tinggi. Aku boleh bangun tenda di sini nggak? Arka mengangkat alis. Ia ingin menolak, tapi tak ada alasan logis untuk itu. Tempat itu adalah area umum. Lagi pula, Kirana tak tampak berbahaya. Terserah. Mendapat izin meskipun dalam bentuk yang sangat enggan, Kirana dengan bersemangat mulai mengeluarkan tenda berwarna oranye cerahnya. Ia tampak sedikit kesulitan. Tiang-tiang tenda itu seolah tak mau bekerja sama. Beberapa kali ia mencoba, namun tendanya terus roboh. Arka yang semula berniat pura-pura tak melihat, akhirnya merasa kasihan. Dengan desahan samar, Arka bangkit dan mendekati Kirana. Butuh bantuan. Kirana mendongak. Matanya berbinar. Banget Arka, ini kenapa ya? Tiangnya kok nggak mau nyambung? Aku udah ikutin instruksi padahal. Arka tanpa banyak bicara mengambil tiang-tiang itu dari tangan Kirana. Dengan beberapa gerakan cepat dan tepat, ia menyatukan setiap bagian, lalu membantu Kirana menegakkan tendanya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, tenda oranye itu sudah berdiri kokoh. Wow, Arka kamu hebat banget. Makasih banyak ya. Aku jadi ngerepotin deh. Gak masalah. Arka kembali ke tendanya sendiri, merasa sedikit lebih ringan setelah membantu. Ia tahu ia tak bisa sepenuhnya lari dari interaksi, terutama di tempat seperti ini. Malam itu, dinginnya Ranu Kombolo terasa menusuk. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berpendar terang tanpa polusi cahaya sedikit pun. Arka duduk di luar tendanya, menikmati keheningan. Meskipun samar-samar ia bisa mendengar suara tawa dan obrolan dari tenda-tenda lain di bawah. Dari tenda Kirana, sesekali terdengar desis kamera dan gumaman puas. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya senter menyinari Arka. Kirana berdiri di ambang tendanya, mengenakan jaket tebal dan topi kupluk. Arka, mau minum teh hangat nggak? Aku bawa kompor kecil sama teh jahe. Arka menoleh. Godaan teh hangat di tengah dingin yang menusuk cukup kuat untuk membuat Arka berpikir ulang. Boleh, jawab Arka. Kirana segera duduk di dekat Arka mengeluarkan kompor portable-nya. Api kecil menyala, memancarkan kehangatan yang instan. Mereka berdua duduk dalam diam, menunggu air mendidih. Aroma jahe mulai menguar di udara dingin. Kamu nggak pernah ngerasa kesepian ya Arka, kalau mendaki sendirian terus? Kirana memecah keheningan. Arka memandang ke arah langit bertabur bintang. Kesepian itu relatif. Terkadang keramaian justru membuat seseorang merasa lebih kesepian. Kirana merenung. Bener juga, aku pernah dengar itu. Tapi aku sih gak bisa sendirian lama-lama. Rasanya hampa. Aku butuh interaksi, butuh berbagi cerita, berbagi tawa. Itu yang bikin aku semangat hidup. Ia tersenyum. Makanya, aku suka banget moto. Setiap jepretan itu kan ada ceritanya. Ada momen yang aku abadikan. Itu yang bikin aku gak kesepian. Karena aku bisa berbagi keindahan sama banyak orang. Arka mendengarkan. Ada sesuatu dalam suara Kirana yang tulus, tidak dibuat-buat. Itu berbeda dari percakapan-percakapan kosong yang biasa ia hindari. Jadi, kamu foto untuk berbagi? Tentu saja.
Untuk apa punya mata yang bisa melihat keindahan kalau nggak dibagi? Untuk apa punya hati yang bisa merasa takjub kalau nggak diungkapkan? Dunia ini terlalu indah untuk dinikmati sendirian, Arka. Kirana menuangkan teh ke dalam 2 cangkir. Nih, tehnya sudah jadi. Arka menerima cangkir teh hangat itu. Uapnya mengepul menghangatkan jari-jarinya. Ia menyesapnya perlahan. Rasa jahe yang kuat menyebar di kerongkongan, terasa nyaman. Dulu aku juga pernah kesepian banget, Arka. Ditinggal orang yang aku sayang. Tapi aku belajar, kesedihan itu harus dirayakan juga. Tapi jangan sampai menenggelamkan kita. Dunia ini terlalu indah untuk kita lewatkan hanya dengan meratapi. Makanya aku mulai mendaki, mulai moto-foto. Ini caraku merayakan hidup, merayakan kesedihan juga. Arka mendengarkan. Ada sorot luka yang samar di mata Kirana, namun tertutup oleh kekuatan dan optimisme. Itu membuat Arka merasa ada sedikit kesamaan di antara mereka. Sebuah benang tipis yang baru saja terulur. Kirana tidak hanya berbicara tentang keindahan, ia berbicara tentang cara bangkit dari keterpurukan. Sebuah pelajaran yang Arka sendiri masih berjuang untuk memahami. Kamu kuat sekali, Arka. Ucap Arka, suaranya lebih lembut dari biasanya. Kirana menoleh, tersenyum tulus. Kita semua kuat, Arka. Hanya saja, kadang kita lupa bagaimana cara menemukan kekuatan itu. Dan kadang, kita butuh orang lain untuk mengingatkan. Percakapan itu berakhir dengan keheningan. Namun kali ini bukan keheningan yang canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, dipenuhi dengan desiran angin malam dan bintang-bintang yang menjadi saksi. Arka menyesap tehnya, merasa sedikit lebih hangat, bukan hanya karena tehnya, tapi juga karena kehadiran Kirana. Pertemuan tak terduga ini, yang semula ia hindari, kini mulai terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Sebuah awal yang mungkin akan mengubah arah pendakiannya. Bukan hanya ke puncak Mahameru, tapi juga ke puncak hatinya sendiri.